Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya? Siang, alhamdulillah baik, Pak. Dalam keadaan sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah. Agak sakit ini Pak, aduh. Sakit Kenapa? perut, Adik Pak. kenapa? Baru Sakit putus, perut, Pak. Oh, Jam segini kan waktunya lapar-laparnya Pak. ya betul Biasa, jam Pak. segini adalah. Mah galau wae, Pak. Tapi kita sebagai siswa adik tetap harus semangat meskipun jam sudah siang. Tapi Perut kosong Pak. nah tadi pas istirahat makan dulu nggak? Habis uangnya Pak, dijarah sama Oke. Asep. Siap, baik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Beli selot, Pak. Oke. Kita sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ke KM Patah, silakan dipimpin doa. Siapa? Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran dengan Pak Anton, kita baiknya berdoa dulu. Bagi yang beragama Muslim, kita bacakan Al-Fatihah dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Patah sudah memimpin doa untuk pada hari ini. Sebelum Bapak lanjut, ini mau dicek dulu nih kehadirannya. Kalau Bapak lihat semuanya hadir kecuali satu ya. Cecep Setiawan, Bapak tidak melihat. Ada yang tahu kemana ya? Izin, Pak. Izin pulang cepat. Oh ya, kenapa? Mudik. Enggak, Cecep dua-duanya enggak ada Pak. Cecep Nur sama Cecep Setia enggak ada Pak. Itu Ada Cecep Nur Nur di ada, bawah. Cecep Nur masih Ada, ada. ini. Masih ada. Belum pulang. Ada. Wah, ada yang tidak boleh seperti itu, Kirain Dek. udah kabur. Masih ada. Ya, alhamdulillah. Semoga Cecep Setiawan pulang memang karena ada satu hal yang penting gitu. Atau mungkin sakit. Kita sama-sama mendoakan semoga dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sebelum belajar kesepakatan kelas dulu nih. Lagi, Pak. Kesepakatan kelas. Kira-kira nanti selama belajar apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ya. Kira-kira apa nih? Minum enggak Pak di kelas Pak? Makan, Pak. Makan di Minum enggak? Makan dan minum itu boleh, asalkan makanannya ataupun minumannya kalau ada tempat sampah bungkus plastiknya tidak dibuang. Berarti Lagi gini, belajar nanti boleh ya minum. lagi Boleh minum. kecuali kalau di lab banyak perangkat elektronik jadi sangat tidak disarankan gitu. Makan boleh itu dalam arti mana tahu nanti ada yang belum makan gitu, makan siang jadi supaya tidak pingsan gitu. Yang kedua, selama belajar semua harus duduk tenang, rapi, pakaiannya juga harus rapi. Itu Cecep, kenapa? Halo Cecep. Kalau mengantuk silahkan ke air untuk cuci muka. Halo Pak. Cecep. Dikeluarin tuh bajunya. Wah. Masukkan. Oke, bagi yang lain ya kalau Tuh, karena Cep. siang Kata Bapak. jadi harus kalau mengantuk silakan ke air baru dulu gitu. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi yang tentang karena ini adalah pertemuan pertama setelah libur semester. Ini adalah materi baru yang akan Bapak share. Nanti akan Bapak share ininya, tunggu sebentar. Oke, kelihatan tampilannya? Ada? Anak-anak? Ada Pak. Ada. Oke, baik. Kita akan belajar tentang orientasi dasar TJKT. TJKT itu singkatan dari Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah, pada materi yang pertama ini
Ada hal yang akan Bapak tanyakan. Nah, ada yang tahu tentang perangkat keras komputer? Hanan? Besi, besi Pak, besi Ade? Pak. Ade? Yang keras-keras. Komputer loh, Ade, bukan logam-logam seperti Oh, itu. Iya. Perangkat keras itu Pak, perangkat yang bisa diraba. Oh, perangkat itu yang bisa diraba. Nah, meraba komputernya apa? Patah. meraba apa, Pak? Meraba Ya, apa? itu. Itu kan kalau software kan tidak bisa diraba. Paling Nah, diraba yang bisanya monitor kan itu. oke, baik. Berarti Patah sudah mengetahui ya apa perangkat keras komputer. Hebat, Patah udah ngerti. Dari Oke. Google Pak. Lanjut yang keduanya, fungsi perangkat kerasnya sudah tahu atau belum? Keyboard ya Pak? Keyboard. Nah, fungsinya apa keyboard? Keyboard tuh buat elektronan Pak. Oke. Mengetik. Buat mengetik. Ada lagi? Mouse. Mouse, ya, buat apa? Mouse itu tikus ya? Mouse itu Buat tikus. Kalau di translate ke bahasa Indonesia ya artinya mau tikus. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang perangkat komputer, nah kira-kira apa ya? Gitu. Ya. Nah, yang gerak-gerak itu ya, yang ada kayak panah itu ya Pak ya? siap, betul sekali Ade. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba mengeksplor apa itu perangkat keras komputer, seperti apa bentuknya, kemudian fungsinya seperti apa. Nah, sebelum ke sana, kita akan coba untuk mengeksplor dulu. Ini ada kasus nih. Mungkin masing-masing pegang HP ya? Ada Ada HP-nya? Ada HP-nya. Oke, baik. Ada HP gak ada kuota Pak. Nah, sebelum ke masalah yang akan Bapak berikan, untuk materi dasar TJKT ini yang harus kalian kuasai yang pertama adalah bisa menganalisa atau menganalisis perangkat keras komputer dengan benar gitu. Jadi tahu perangkat komputer itu apa saja. Yang keduanya bisa menelaah atau menjelaskan dan fungsi-fungsi dari perangkat tersebut. Gitu. Itu tujuan kita untuk belajar tentang perangkat komputer ini. Nah, ini ada permasalahan nih. Anak-anak silahkan manfaatkan HP-nya. Di HP-nya itu ada yang punya barcode, scan barcode. Oke, aplikasi apa Pak? Aplikasi HP scan jadul barcode. saya Pak. Kalau HP jadul ya HP tidak jadul apa-apa. nggak bisa. Enggak, kalau ini Pak, kalau di Play Store nah, aplikasinya apa untuk Aplikasinya mengakses ini? cari scan barcode. Pakai Google Nah, Lens. QR Scan. Bisa pakai Google Lens. bisa, Scan apa? pokoknya silahkan kalian scan barcode yang ada di layar untuk masuk ke masalah yang akan kita selesaikan pada hari ini. Kira-kira apa yang bisa dipelajari dari perangkat keras komputer ini? Sudah? Loading, Belum, Pak. Pak. Belum. Belum? Kayak gini Pak. Aduh, Ade tidak. Nah, itu dia, betul. Nanti dia akan Ini mengarahkan ya. scan barcode-nya ke aplikasi Canva. Nanti akan ada video masalah tentang perangkat keras komputer ini. Mungkin Ini, untuk Pak, yang nggak ada bagi, apa-apa Pak. nah itu karena di Canva itu harus terdaftar menggunakan akun. Jadi Bapak yakin masing-masing smartphone-nya sudah punya akun Gmail ya? Aduh, lupa lagi passwordnya Pak. Gak apa-apa Pak. Masa lupa akun password sendiri? Ya Pak. Ya, silakan coba masuk. Nah, nanti daftar dulu di Canva-nya karena nanti untuk pelajaran berikutnya kalian akan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi silakan mendaftarkan dulu aplikasi Canva-nya. Baik, ini ada Pak, ini ada Pak. Ada. Ini. Aduh, ini nggak Mana kelihatan. dul? Aduh. Ini rebutan sama Oke. background ini. Baik.
bagi yang tidak Ada punya HP, diamati aja ya. nanti akan Bapak perlihatkan videonya. Bapak, Oke. tanya ini, Pak. Nah, ada kelihatan di layar? Kelihatan Pak. Ada, Pak. Baik. Pak. Nah, silakan Saya diperhatikan. Pak. siswa kelas 10 SMP Negeri 1 Palasa. Saya ingin membeli komputer dengan spesifikasi untuk kebutuhan desain grafis, game, dan untuk kerja kantoran. Cuman saya masih bingung, kira-kira spesifikasi yang cocok untuk ketiga kebutuhan tadi apa aja? Apakah teman-teman punya rekomendasi atau masukan untuk komputer yang mau saya beli? Terima kasih. Oke, nah ini ada kasus nih. Mungkin kalian juga di rumah, bagi yang mau membeli komputer, pasti mengalami hal yang sama gitu ya. Ada siswa namanya Budi. Dia mau membeli komputer untuk kebutuhan dia sebagai desain grafis, kemudian untuk game, dan untuk kantor. Jadi dia mau membeli 3 komputer nih. Nah, speknya beda-beda. Nah, ini mungkin terjadi juga di kehidupan kalian gitu. Ketika nanti setelah bekerja, lulus kemudian bekerja, pengen membeli komputer nih. Nah, kira-kira spek apa yang mau dibeli gitu. Barang-barangnya apa saja gitu. Dan fungsinya masing-masing barang itu apa saja. Saya Oke. tahu Pak, saya tahu Pak. Saya tahu Siap. Pak. Gimana, Saya bisa Dek? jawab Pak. Gimana, Dek? Kan Pak, kalau mau komputer tinggal bawa uang aja Pak. Datang ke toko komputer. Betul. Pak, saya betul. mau game untuk mau PC untuk game. Ya udah pasti Betul. dikasih Pak. Yang penting kan ada uang kalau beli. Betul sekali. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau kita juga tahu spek yang kita inginkan seperti apa, gitu. Ya, mana tahu ketika kita browsing, mencari informasinya dulu, kita bisa mendapatkan spek yang bagus, harga murah, begitu, gitu. Jadi dengan kita banyak explore, banyak bertanya, banyak mencari tahu, kita lebih banyak rekomendasi atau referensi yang bisa kita beli untuk komputer yang kita inginkan. Gitu, Dek. Gitu. Oh, siapa kirain yang penting ada uang, Pak. Ya, namanya kita kan kalau mau beli sesuatu kan pastilah Indonesia. Kalau bisa gratis ya gratis kayak gitu, tapi kualitas bagus kan gitu ya. Oke, baik. Nah, ini ada masalah gitu. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan membagi kelompok ya. Kita akan bekerja secara berkelompok. Nanti akan Bapak bagi. Untuk kelompoknya mungkin terdiri dari ini ada 11, berarti ada yang 5 orang, ada 6 orang gitu ya. Nama kelompoknya pertama pesertanya ada kelompok Asus nih. Ada sudah Bapak susun ya orang-orangnya, ada Abdul Fatah Mutakin, Abdul Hanan, Ade Fajar Santana, Anissa Rahma, dan Asep Yogi Herwanto. Jadi kelompok Asus 5 orang. Kemudian Ya. ada namanya kelompok Intel. Agus Suhendar, Alfi Rahman Hakim, Cecep Nuryansa, Cecep Setiawan. Nah, karena Cecep Setiawan tidak hadir, lalu Dadan Hamdani, Yasir, berarti sama 5 orang ya. Oke, sudah jelas kelompoknya masing-masing? Sudah? Baik. Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja kalian, kemudian dipelajari dan dipahami lembar kerjanya, kemudian kerjakan instruksi yang ada di sana, ya. Kerjakan instruksi yang ada di sana. Nah, sebelum mengerjakan instruksinya ataupun mengerjakan materi kasus yang ada di sana, Bapak ingin kalian mengeksplor dulu. Kira-kira apa itu komputer, di depan atau di layar monitor kalian bisa kembali menggunakan QR barcode-nya untuk men-scan
materi aja. Selain yang ada di layar ini, kalian juga bisa menggunakan atau browsing, ya, mencari literatur sebanyak-banyaknya. Silakan menggunakan fasilitas smartphone kalian dan internetnya. Oke, baik. Kalau yang mau ini silakan. Barcode yang ada di layar boleh di-scan. Sudah? Belum, Ya, Pak. Pak. Sudah? Oke, baik. Nah, di dalamnya berisi informasi tentang perangkat-perangkat keras komputer yang akan menjadi rekomendasi atau referensi kalian, sehingga nanti bisa ketika bekerja secara berkelompok bisa lebih tahu apa saja yang harus dicari, spesifikasinya apa, kemudian mungkin cari juga range harganya supaya tadi Pak, izin dulu, ya, Pak. Izin ke silakan, belakang, silakan. Pak. Ya, silakan Ade, silakan. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk materinya ataupun sebagai referensi informasi bagi kalian, Bapak juga akan memperlihatkan apa saja perangkat-perangkat yang ada di komputer, ya. Kelihatan tampil di layar, anak-anak? Ada? Halo, Patah? Belum, Pak. Belum kelihatan. Belum kelihatan? Oke. Udah ada Pak. Ada nggak? Ada. Yasir ada kelihatan? Keburu ke pos lagi nih. Sudah ada. Hanan ada kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum? Kelihatan. Oke, Bapak ulang share lagi ya. Nah, sekarang ada? Pak ininya. Ada. Oh, ada. Nah, oke. Perangkat keras komputer. Ini Bapak akan memperlihatkan saja apa saja perangkatnya. Nanti kalian tinggal explore fungsi dan perangkat yang dibutuhkan oleh si Budi tadi. Oh iya, tadi Bapak lupa. Masing-masing kelompok tinggal memilih perangkat mana yang spesifikasi apa yang mau dicari. Dari tadi 3, ada buat desain, ada buat game, ada buat kerja kantoran. Nah, kalian tinggal milih mau yang mana yang membantu dicari gitu ya. Oke. Nah, contoh-contohnya. Ini secara singkat saja Bapak ini kan. Ini ada casing, kemudian ada power supply, kemudian ada motherboard, ada prosesornya, ada heatsink, ada RAM, ini ada perangkat-perangkat yang ada di komputer ya. Ada hard disk juga kalau yang terbaru sekarang sudah ada yang namanya SSD ya, atau solid state drive. Kemudian untuk kartu tambahannya ada VGA card, kemudian LAN card, lalu yang wireless cardnya, kemudian untuk suara atau sound card, malah disebutkan ya fungsinya. Lanjut, ini adalah CD-ROM atau DVD-ROM, kemudian ada monitor, keyboard, mouse, kemudian ada UPS, lalu ada flash disk, proyektor, speaker, printer, webcam, mikrofon gitu. Jadi itu adalah perangkat sekilas Bapak perlihatkan perangkat-perangkatnya, tinggal kalian mengeksplorasi fungsinya, kemudian spesifikasi yang dibutuhkan oleh si Budi sesuai dengan kebutuhan komputer yang diinginkannya berdasarkan tabel yang ada di LKPD. Nah, silahkan kalian isi LKPD-nya ya. Kemudian setelah selesai, lalu tuangkan ke aplikasi Canva untuk bahan presentasi per kelompok nantinya. Silakan mulai bekerja. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Oke, baik. Ini Pak, ini Ya. untuk waktu mengerjakannya sampai kapan Pak? Sampai jam keberapa? Oke, kita kerjakan ini cukup 20 menit cukup ya. Tidak usah lama-lama ya, 20 menit saja. Ada lagi? Oke, sudah jelas. Silakan bekerja secara berkelompok.
cari literatur ya sebanyak-banyaknya, informasi sebanyak-banyaknya, dan pilih yang terbaik. Kemudian presentasikan nanti. Oke, baik, 20 menit sudah berlalu. Sudah selesaikah presentasinya? Sudah Pak. Sudah, oke, baik. Kita akan mulai presentasi dari kelompok kasus dulu deh. Ya. Ketuanya Patah ya? Patah. Iya, Pak. Patah. Oke, Patah. baik. Silakan Patah bersama teman-temannya ke depan, kemudian mempresentasikan hasil pencarian datanya. Silakan, Patah. Saya Pak yang presentasikan. Ya, boleh. Ya, siap. Berarti izin share screen. Silakan, Patah. Bentar. Ya, baik. Untuk yang lain jangan lupa kalau ada yang mau menanggapi nanti setelah ini silakan ya. Nah, ini Pak untuk hasil diskusi dan eksplorasi kelompok kami, Ya. kelompok ASUS. Ya. Ini kami akan mempresentasikan mengenai spesifikasi komputer untuk sesuai dengan kebutuhan. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di slide kedua. Ini anggota kelompok kami ada Ade, ada Asep, saya sendiri, Anissa, sama ini siapa, Abdul Hanan ya, nggak kelihatan. Saya kok jadi orang Afrika ini. Tidak apa-apa, kan fotonya bagus itu Patah. Foto bagus. Iya. Ya, gagah sekali. Saya Bapak. Ya. Jadi ganteng Pak, jadi ganteng. Udah, kita lanjut ya. Ini anggota kelompok kami. Nah, di sini hasil eksplorasi yang saya lakukan mengenai spesifikasi komputer desain grafis. Nah, di sini kan untuk spesifikasi komputer desain grafis ini kan diperuntukkan misalkan untuk membuat desain baleho ataupun percetakan lah. Kalau percetakan itu kan spesifikasinya harus spesifikasi desain grafis, atau kalau sekarang para pembuat konten yang minimal lah speknya setara dengan desain grafis ini. Nah, yang saya hasilkan dari eksplorasi ini dari vendor AMD ya, bukan Intel. Dari sisi prosesor saya menemukan untuk spesifikasi desain grafis ini tipe atau jenis AMD AMD Ryzen 5 tipe 550. Kemudian untuk motherboardnya menggunakan ASRock B550M Pro 4. Kemudian untuk kapasitas memorinya ini 2x8 GB DDR4. Berarti ini totalnya nanti secara keseluruhan 2 keping ya. Jadi 2 keping memori pada motherboard, total kapasitasnya 16 GB. Itu. Oke, lanjut. Dari sisi hard drive, HDD ataupun biasa disebut hard disk, itu dari hard disk tipe Western Digital Black SN770 dengan kapasitas 1 TB, PCI Express generasi keempat. Kemudian selanjutnya dari sisi display adapter MSI Radeon RX 6600 sama ini kapasitasnya 2x8 GB, tipenya grafis DDR6. Kemudian dari unit power supply ini kan kalau di komputer yang menyuplai arus listrik perangkat komputer yang lainnya. Ini power supply spesifikasinya 650 watt. Itu untuk tadi prosesor, motherboard, memori RAM-nya, hard disk, display adapter, sama power supply.
Nah, kemudian dari sisi lainnya, casing ya. Casing ini untuk ataupun tempat sebagai wadah komponen-komponen yang tadi dibahas. Jadi disimpannya itu di dalam casing. Biasanya kita menyebut langsung ujuk-ujuk menyebut CPU. Nah, seperti itu. Ini kemudian yang kedua, perangkat inputnya mouse dan keyboard menggunakan vendor Logitech. Kemudian speaker, audio speakernya menggunakan Altec, kemudian monitornya monitor LG. Itu untuk spesifikasi secara lengkap, mulai dari sisi prosesor, motherboard, memori RAM, hard disk, kemudian tadi PGA, power supply sampai ke perangkat yang di luar CPU. Itu yang saya temukan Pak Anton. Silahkan dari rekan-rekan kalau misalkan ada yang jadi bahan masukan untuk perbaikan ataupun melengkapi hasil eksplorasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. stop share ya. Ya, terima kasih Patah dan teman-temannya kelompok kasus sudah mempresentasikan hasil presentasinya. Nah, mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan atau masukan? Dadan Pak. mungkin? Ya. Hanan? Pak, izin mau ke belakang, Pak. Oh ya, silakan. Kebelet semua ternyata ya. Tidak apa-apa. Jadi karena kebanyakan minum, jadi ya tidak apa-apa, silakan. Entah Yang takut penting, giliran, Pak. nah, jangan sampai nanti karena menahan buang air jadi sakit ya. Jadi jangan. Takut Bapak tidak giliran mau. presentasi mungkin Pak nantinya. Ya, tidak apa-apa. Namanya presentasi itu adalah untuk mengetahui, mengetes mental kita nih. Berani tidak berbicara di depan orang lain seperti itu gitu ya. Jadi tidak usah takut. Namanya juga belajar pasti ada rasa grogi dan sebagainya. Kenapa, Adek? Nah, itu dia, Adek. Betul sekali. Betul sekali, Adek. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita mengambil kesimpulan materi hari ini, Bapak akan mengevaluasi yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Bapak akan share screen lagi. Oke. Nah, di layar ada evaluasi yang berupa barcode. Kembali gunakan smartphone-nya. Jadi HP itu sangat bermanfaat sekali untuk pembelajaran gitu ya. Silahkan di-scan kembali barcode-nya. Nanti akan masuk Mana, ke Pak? Oh, ini ya, evaluasi. Jadi silahkan semuanya di-scan. Nanti akan masuk ke kuisis. Silahkan kerjakan soal-soal yang ada di sana. Oke, sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Yogi bisa mengerjakan? Waduh, ini harus mendaftar, Pak. Nah, betul. Karena memang untuk masuk ke sana Gratis, Pak, ini gratis. gratis. Yang penting sudah atau memiliki akun Google. Bapak yakin kalau HP-nya Android pasti punya akun Google ya. Tinggal mendaftar, kemudian tulis namanya. Namanya jangan nama asal ya, karena nanti Bapak menilainya susah. Ya, ditulisnya nama aslinya. Ya, jangan nama inisial. Biasanya kalian suka gitu ya. Pas mau dinilai namanya asal jadi ya sulit ya. Oke. Pak, izin dulu, Pak. Ya, kenapa Anissa? Izin dulu, Pak. Kemana? Mau ke belakang. Aduh, ke belakang. Kita tunggu itu dulu. Si tadi siapa? Ade belum masuk ini Hanan. Hanan juga kosong, Pak. jadi kosong nantinya. Dan masa bapaknya sendiri? Cecep udah gak ada, Pak. Cecep N. Oh, aduh. Oke, Bapak baik. kebelet nih, Pak. Ya, tidak apa-apa. Oh, masih ada. Silakan Anissa ke belakang. Asli, Pak, itu kebelet, nak. Makasih, Pak. Ya. Baik, sudah dikerjakan evaluasinya? Sedang, Pak, sedang dikerjakan. Sedang dikerjakan, siap. Bapak tunggu. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan.
Sudah selesai? Oke, baik. Nanti akan Bapak cek hasil evaluasi kalian tentang pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Bapak akan mereview kembali apa yang sudah dipelajari tentang pelajaran hari ini, di mana kalian sudah mengenal perangkat-perangkat komputer apa saja, kemudian fungsinya buat apa. Lalu ketika perangkat itu dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu, kalian sudah tahu mana perangkat yang digunakan untuk desain grafis, mana yang digunakan untuk game, dan mana yang digunakan buat komputer. Jadi nanti di rumah pun atau di tempat kalian sendiri, kalian bisa sudah punya ilmu nih. Saya mau beli komputer nih buat game. Jadi sudah tahu, wow, komputer buat game yang dibutuhkan perangkatnya ini gitu ya. Jadi begitu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Semoga yang disampaikan hari ini kalian bisa mengerti, paham, dan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang perangkat komputer, tapi nanti kita akan rakit nih perangkat yang tadi sudah ditemukan gitu. Begitu, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan Patah tutup dengan doa hari ini. Baik Pak, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran dengan Pak Anton, kita berdoa dulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depan. Demikian Pak Anton. Ya, terima kasih Patah doanya. Dan kita ketemu lagi besok dengan materi yang sama, dengan wajah yang sama, semangat yang sama, dan siap untuk menatap masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Khairi, Ibu Elda, mohon masukan dan tanggapannya, mohon juga dari Bapak, Ibu, teman-teman semua. Pak, Bu, iya Bu. Ya, Pak Anton tadi ada menyampaikan kompetensi awal yang harus dimiliki siswa. Ada Ibu. Lupa ya? Ah? Sudah. Oh, iya. Iya, betul. Jadi untuk masuk ke materi yang hari ini, Ananda sudah paham materi ini loh. Betul. Kan harus ada kompetensi awalnya ya Pak Anton ya. Betul Bu, terima kasih Bu Karena ya. secara umum yang saya lihat yang Pak Anton lakukan barusan itu dengan RPP atau modul ajar yang disusun, itu yang mungkin terlewati sama Pak Anton ya. Betul Bu. Ya. Apa itu kan sekarang namanya peer teaching, kita kan latihan dulu supaya Betul. nanti di PPL jangan ada lagi yang terlupa seperti itu. Siap Bu, terima kasih Bu masukannya Bu. Terus ini refleksi siswanya, bagaimana perasaannya setelah pembelajaran. Itu berarti langsung Bisa langsung aja secara umum aja gitu. berupa instrumen kah atau itu Bu, atau langsung disampaikan ke anak gitu itu tuh? Instrumen bisa, tapi disampaikan juga bisa. Kalau misalnya Oke. yang sekarang kita namanya peer teaching kan simulasi, tanya aja misalnya, gimana perasaannya Nana setelah mempelajari materi hari ini. Itu kan Siap. simpel saja, nggak butuh waktu panjang gitu Pak Anton ya. Ya, baik Bu, Jadi makasih nanti Bu. di pembelajaran ketika PPL-nya itu bisa melalui instrumen boleh, kalau ingin Ya. tercatat ya, tapi Ya. melalui pertanyaan yang lepas seperti itu juga bisa. Terima kasih Bu. Karena kan pembelajaran kita kan berpusat pada siswa. Betul. Jadi semuanya memang Siswa yang ini. tentang kebutuhan ya dan pemenuhan pemenuhan hak belajarnya siswa gitu. Baik itu secara kompetensi maupun secara psikologisnya gitu. Nah, itu jadi Itu ini aja Bu, kalau mau saya tanyakan Bu, nanti ketika berarti kan anak diskusi gitu ya.
siswa diskusi. Jadi berarti kita supaya tidak terlihat terlalu ini, jadi tidak diam di meja, jadi kursi saja ya. Berarti kita harus keliling. Ya, jadi gini, ketika siswanya berdiskusi, nah kita kan punya rubrik penilaian, kan Oke, diskusi itu iya, nggak mungkin siap. kita biarin aja begitu kan. Siap, Di siap. kelompok itu siapa yang memang aktif diskusi atau hanya sekedar pelengkap aja gitu kan. Nah Iya, nanti iya, Bapak boleh keliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain, tapi bawa itu instrumen rubrik penilaiannya, jangan hanya kayak apa ya, tangan di belakang atau dalam kantong terus ngamatin gitu kan. iya, Tapi betul, memang betul. ada rubrik, karena tidak mungkin kita mengingat perilaku siswa yang 30 orang itu kan. Iya, betul. Nah, jadi aktivitas kita menilai, mengobservasi proses pembelajarannya memang kelihatan di situ, Pak Anton. Baik, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Itu aja kok, Pak Anton. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau ada teman yang lain mau menambahkan, silahkan. Bapak, Ibu yang lain? Pak Khairi? Bagus, bagus Pak. Cukup. Cukup, Pak. Pak Anton, nanti kalau yang siswa berdiskusi kan di sana kan perannya guru kan di sana juga ada. Siap. Enggak, Membimbing Guru berarti, apa? Pak ya? ya memastikan Ya. setiap anggota memiliki tugas masing-masing. Ini kan kalau peserta didik berdiskusi dan membagi tugas, kalau pas nanti tahapan peserta didiknya melakukan mencari informasi, penyelidikan, ya, diskusi kelompok, nah itu guru memantau seperti peserta didik kan itu. Siap. Kita tetap ini membimbing juga. Baik. Baik, baik, Pak. Kemudian ini dalam perangkatnya pembagian Kelompok. apa namanya? Nah, waktunya itu mesti Oh, ini ya, iya. singkat ya. Oh, iya, Pak. Nanti perbaiki, Pak. Ya. Digabungin Yang di semuanya. bagian intinya, Pak ya, itu ya. Singkat. Ya. Ya, ini singkat. selesai satu kali pertemuan ya. Iya. Oke. Nah, kemudian tadi saya lihat itu apa? Video tadi Pak. Iya, Pak. Ini Pak Anton yang tambah video ya. Iya, Pak. Suaranya kecil. Kalau enggak, bukan soal itu. Kalau itu yang ditampilkan, apa yang mesti berupa video, PowerPoint aja. Oh. Kan Ya. Pemilihan video itu tidak bisa diganti dengan PowerPoint karena nggak terlalu penting amat kan. Siap. Lebih bagus malah tampilkan PowerPoint berupa gambar, nanti Pak Ageng cerita yang menjelaskan gitu. Bandingkan tadi yang memutar video tapi isinya itu kan dalam teks PowerPoint kan, jadi saya kemarin kan. Iya. Lebih bagus sih berupa PowerPoint aja. Nah, apa namanya, kasih gambar ke apa Ya. Ini Pak Ageng menjelaskan. Tujuannya yang tadi video itu, Pak, mungkin ini, Pak. Jadi nanti ketika anak diskusi dia bisa melihat kembali gitu. Kalau maksudnya tuh ya bisa juga sih dengan ini. Ya, PowerPoint. Ya. Kan lagian video jelek, nggak menarik. Warna teks sama itunya ngeblur ya, teksnya ngeblur. Pak, udah bukan sutradara. Tapi susah baca kan. Gimana ya? Kata kalau orang multimedia sini ada orang multimedia. Dia video tapi orangnya baca. Ini mungkin Selain ini baca. Pak. Ya, jadi ini ke anak yang belajar apa bisa mendengarkan, melihat dan yang membaca gitu. Ya lebih bagus Pak Anto yang cerita. Siap, baik. Gambar di PowerPoint, beberapa teks, gambar, lalu Pak Anto yang cerita. Baik, Pak, baik. Maka itu yang saya bilang tuh, pemilihan media itu mesti tepat sesuai dengan. Ya itu juga dadakan semalam Pak, habis kita zoom jadi langsung dibikin.
Jadi masih tengah malam tadi. Ya, nanti kalau pas PPL nanti ya, diperbaiki ya, disesuaikan. Siap, baik baik. Ya, Pak. ya, nggak cuma Baik. untuk Pak Anton ya, Bapak Ibu yang lanjut. Oke, sekarang giliran siapa lagi? Terima kasih Kita Pak tutup Bu. waktu.